Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Matematikawan Mencari Tuhan. Disclaimer, materi ini pada dasarnya merupakan penyampaian ulang dari makalah berjudul tentang realitas dari segala sesuatu oleh Agus Hasan Budianto dari Department of Mathematics, College of Mount Saint Vincent, Riverdale, New York, USA. Matematika modern ya, tentang ketakberhinggaan atau infinitas itu antara lain dimulai oleh Georg Cantor ya. Secara umum infinitas adalah suatu yang tidak terikat, yakni suatu keadaan yang tidak ada habisnya atau tidak mempunyai batas dalam waktu, ruang atau besaran lainnya. Teorema Cantor ini membuktikan bahwa terdapat level-level tidak berhingga dari suatu realitas ya. Keseluruhan struktur dari yang tidak berhingga pada level-level infinitas tersebut itu dinamakan dengan the higher infinite. Cantor menyebut level tertinggi dari the higher infinite itu dengan sebutan the absolute infinite atau juga sering disebut dengan omega. Selanjutnya gambaran realitas ya, atau universe dari the higher infinite itu disebut oleh Cantor dengan verum, disingkat dengan V gitu. Verum adalah proper class dari setiap objek. Tidak ada eksistensi atau fenomena yang berada di luar V. Juga tidak ada realitas yang berada di luar V. Setiap konsepsi apapun tentang realitas itu selalu terkungkung dalam naungan V. Dengan kata lain, V adalah absolutely everything. Nah, dalam konteks ini, Cantor yang menyamakan absolutely everything itu adalah Tuhan. Namun, apakah demikian? Nah, secara matematika, terdapat teorema yang membuktikan ya, secara eksak ya, dalam bentuk meta-matematika ya, yang membuktikan bahwa V adalah benar-benar absolutely everything. Di sini yang dimaksud dengan meta-matematika adalah analisis metalogika dari the higher infinite. Nah, kemudian riset mutakhir tentang struktur the higher infinite menunjukkan bahwa realitas level bawah ya, itu bergantung secara mutlak ya, kepada realitas di atasnya. Dan pada gilirannya realitas realitas yang di atasnya tersebut itu secara eksistensial bergantung secara mutlak kepada eksistensi realitas di atasnya lagi. Demikian seterusnya. Nah, semua realitas yang di bawah itu berkonvergen dengan realitas yang lebih atas gitu. Sedangkan realitas yang di atas itu memproyeksikan sifat-sifatnya kepada realitas yang di bawahnya. Ini disebut dengan reflection principle yang dapat dibuktikan secara eksakta yang menggunakan meta-matematika tadi. Nah, reflection principle juga memberikan implikasi bahwa V itu tidak bisa dikarakterisasi ya, menggunakan level-level realitas di bawah omega. Nah, selanjutnya berbasis pada teori undefinability theorem ya, dari Alfred Tarski dan incompleteness theorem dari Kurt Gödel, maka absolutitas V ya, ini masih dipertanyakan. Dari hasil riset mutakhir itu atas the higher infinite itu memberikan konfirmasi ya, terhadap persamaan berikut ya.
yakni konsistensi plus infinitas itu sama dengan kebenaran. Konsep kebenaran, ya, dalam tanda petik, atau kesesuaian dengan realitas dalam persamaan tersebut, ya, itu diberikan formulasi eksaknya oleh Alfred Tarski, ya. Meskipun konsep kebenaran tidak bisa didefinisikan dalam matematika, namun jika digunakan level infinitas yang lebih tinggi dari level infinitas dari sistem CFC, ini salah satu ya sistem yang nanti akan dijelaskan, maka definisi kebenaran dalam matematika seperti yang digambarkan dalam persamaan di atas itu bisa dicapai. Ya, ZFC itu sendiri itu merupakan sistem logika first order atau order pertama, order ke-1 itu, dengan memakai aksioma-aksioma yang diformulasikan oleh Ernest Zermelo dan Abraham Frankel itu, ditambah dengan axiom of choice, ya, ACI itu. Nah, untuk tujuan ini, misalnya gitu, sebagai contoh dapat digunakan inaccessible cardinal, ya, kata gitu, karena level infinitasnya itu lebih tinggi dari sistem ZFC. Ya. Jadi dalam sistem ZFC plus kappa, ya, konsekuensinya adalah bisa didefinisikan konsep kebenaran itu dalam matematika. Berikut adalah contoh ya aksioma level infinitas melalui hierarki the higher infinite, ya, yang diurutkan berdasar kekuatan konsistensi. Nah, dari bagian terlihat ya, CFC itu terbawah gitu, dimana selanjutnya adalah konsistensi dari inaccessible cardinal itu lebih tinggi dari konsistensi sistem CFC, yang dimana konsistensi sistem CFC ini itu dapat dibuktikan ya dalam inaccessible cardinal, ya, dan bukan sebaliknya gitu, sehingga yang di atas menang yang di bawah gitu. Nah, selanjutnya konsistensi dari makhluk kardinal itu lebih tinggi dari konsistensi inaccessible cardinal, ya. Nah, demikian seterusnya ya. Ya. Terdapat hierarki secara alami ya dalam the higher infinite, ya, dari level terbawah hingga sampai level tertinggi gitu. Berdasarkan persamaan tadi ya, konsistensi plus infinitas sama dengan kebenaran, itu artinya semakin tinggi kebenaran dari realitas yang ingin dicapai, maka level infinitas dalam the higher infinite yang diperlukan juga harus semakin tinggi. Konsistensi dalam persamaan tersebut merupakan syarat wajib dari setiap eksistensi. Dengan demikian, berdasar prinsip identitas dalam metalogika, setiap realitas harus konsisten, ya, karena terdapat ketidakberhinggaan, ya, level-level dari infinitas. Maka akibatnya juga terdapat ketakberhinggaan level-level kebenaran dari realitas. Semakin tinggi level realitasnya, kebenarannya juga semakin tinggi. Dan ini menaungi kebenaran-kebenaran pada level yang ada di bawahnya. Nah, semua kebenaran-kebenaran dari realitas level bawah itu seperti tadi disebutkan akan konvergen ya dalam level-level realitas yang lebih tinggi. Kembali kepada pernyataan Georg Cantor, ya, di mana verum disingkat V atau omega tidak lain adalah absolutely everything, yang dalam konteks ini oleh Cantor itu disamakan dengan Tuhan, ya. Namun dari undefinability theorem Tarski maupun incompleteness theorem
Gödel, ini ketika diterapkan kepada V, maka pernyataan bahwa absolutely everything itu adalah atau sama dengan Tuhan itu menjadi dipertanyakan gitu. Nah, dari teori undefinability Tarski maupun incompleteness Gödel ketika diterapkan pada V, konsekuensinya V menjadi tidak lengkap ya. Nah, sehingga argumen atau pendapat bahwa V atau absolutely everything itu adalah Tuhan, sebagaimana pernyataan dari Georg Cantor, itu menjadi gugur. Nah, solusinya bagaimana? Nah, melalui metamatematika, ini supaya V menjadi lengkap, maka V harus bertransformasi secara dinamis menjadi V aksen atau V prime gitu, yang tingkatannya lebih tinggi daripada V. Nah, begitu selanjutnya gitu. Ketika kedua teorema dari Tarski maupun Gödel itu diterapkan pada V aksen, maka V aksen menjadi tidak lengkap gitu. Nah, konsekuensinya V aksen harus bertransformasi ya, menjadi V double aksen atau V double prime yang jauh lebih lengkap lagi, yang hierarkinya lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai ke tak berhingga. Nah, ketika V itu sampai pada titik ketak berhinggaan yang berhingga, ya ini ketika V sampai kepada atau bertransformasi sampai kepada V aksen N, ya, ini disebut oleh Agus Budianto sebagai the true absolute itu. Nah, tidak ada level realitas yang lebih tinggi dan lebih sempurna dari the true absolute. Sehingga pada titik ini, ya, V aksen ke N ini tidak lain adalah Tuhan. Walau alam bisawab. Ribuan tahun semenjak manusia eksis di muka bumi, dengan kesadarannya, manusia melalui intuisi, melalui akal dan budi, senantiasa merindukan akan Tuhan. Jalan yang ditempuh sangat beragam, di mana yang utama adalah melalui jalan agama dengan kitab suci dan pembawa risalahnya. Meskipun begitu, ada sebagian manusia yang mencari Tuhan ya, atau mendekat kepada Tuhan melalui jalan tersendiri, seperti jalan filsafat, jalan logika, dan jalan matematika, sebagaimana kupasan pada tayangan ini. Tidak ada pemahaman yang mutlak tentang hakikat Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri. Pemahaman tentang Tuhan oleh Tuhan itu kemudian secara gradual dan proporsional menurun kepada para pembawa risalah, ya ini Nabi dan Rasul. Kemudian turun lagi secara gradual dan proporsional kepada para aulia, demikian seterusnya gitu. Turun secara gradual dan proporsional kepada orang-orang pilihan. Adapun pendekatan melalui filsafat, logika, dan matematika, bagaimana tayangan ini, itu sifatnya juga relatif dan tentatif ya. Diyakini bahwa ke depan teori-teori yang tadi dikemukakan oleh para matematikawan kontemporer ini sifatnya akan terus berkembang gitu, seiring dengan waktu. Begitupun juga sebenarnya hal yang sama terjadi di dunia pemahaman terhadap kitab suci atau tafsir lah, sebetulnya seperti itu juga akan terus berkembang seiring waktu, karena metodologi tafsir itu juga berkembang yang berakibat kepada penafsiran yang terus juga berkembang ya, beragam dan berkembang,
kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu segala sesuatunya kita manusia wajib untuk berusaha sebatas kemampuan kita ya, bersungguh-sungguh, berusaha untuk bersungguh-sungguh, namun pada akhirnya segala urusan kita kembalikan kepada Tuhan. Walau alam bisawab. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.